Oke, pagi teman-teman. Ketemu lagi di channel saya Ahmad Rahim. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah saya bisa bersilaturahim di BTN Kantor Cabang Syariah Jember. Kebetulan saya ditemani sama pemimpin muda ini ya, wakil pemimpin dari BTN Kantor Cabang Syariah Jember yang kebetulan saya dapat bocoran beliau menjejakan karir di BTN Syariah itu tergolong cepat ya. Sekarang di usia 36 ya. Ya, 36 sudah menjadi wakil pemimpin. Selangkah lagi sudah menjadi pemimpin ya, selangkah lagi. Itu teman-teman, kebetulan di samping kanan saya yaitu Pak Solihin. Bisa perkenalkan diri Pak Solihin? Baik, terima kasih Pak Ocim. Halo sahabat semua. Perkenalkan, nama saya Solihin. Saya bekerja di BTN sudah sekitar 13 tahun lah namanya Pak Ocim. Oke. Gitu. Kalau dibilang cepat, masih banyak di BTN ini banyak pemimpin-pemimpin muda, jauh lebih muda dibanding saya. Jadi kalau BTN ini emang sekarang lagi fokus ke pemimpin-pemimpin muda. Gitu. Siap. Nama lengkapnya siapa Pak Solihin? Untuk nama lengkap saya Muhammad Solihin. Muhammad Solihin. Iya. Aslinya mana Pak? Asli saya lahir dari Bogor, Pak. Asli Bogor, kelahiran Bogor ya? Kelahiran Bogor. Orang tua? Orang tua Bogor, Pak. Bogor juga, Iya. Alhamdulillah. Bogor. Berarti lebih ini ya, Jawa Barat ya? Jawa Barat, Sunda. Jawa Barat ya, Betul, Sunda ya? Bogor, Sunda. Nah, nggak bisa bahasa Jawa berarti? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa Jawa? Baru kali ini saya ditempatkan di Jawa Timur, Pak. Oh gitu, oke, ya. Selamat belajar bahasa Jawa dan Madura Pak. Oh iya, emang di sini ternyata logatnya emang kayak Madura ya, Pak? Iya. Berbeda dengan Jawa Tengah gitu kan? Betul. Jawa Timur. Lumajang, Probolinggo, Jember itu Ya, dominan Madura. Jawa dan Madura. Iya. Gitu. Beda juga sama Surabaya ternyata ya? Iya betul. Kalau Pak Soleh sendiri untuk jenjang sekolahnya dulu, sekolah di Bogor? Enggak, saya sekolah di Bandung, Pak. Oh. S1 saya di Bandung, Pak. Satu Bandung. S1 saya di Bandung. Terus dari situ ya daftar BTN, Bank BTN. Oh, berarti lulus kuliah langsung kerja di BTN? Enggak, saya sempat nyari kerja dulu setahun, baru akhirnya di BTN. Sebenarnya saya nggak ada cita-cita jadi banker, Pak. Oh gitu. Dulu saya cita-citanya jadi gamer. Oh, jurusan apa kalau gitu kan? Dulu jurusan akuntansi, Pak. Oh, akuntansi. Ya, tapi ya matching sih sama perbankan Ya, atau betul. banker. Betul, Karena hubungannya dengan ya, akuntansi ya. betul. Hitung-hitungan terus kalau orang bank itu. Iya, betul. Kenapa kok pengennya dulu itu di main game, Pak? Game, karena dulu lagi booming-boomingnya ini. Kalau mungkin kalau seangkatan sama saya itu pasti kenal tuh game Dota itu kan. Dota sampai Dota 2 itu pasti itu lagi ini edik-ediknya angkatan kita gitu. Iya. Sampai sekarang Pak masih suka game? Sekarang karena anak saya udah 3 jadi bukan nggak suka gitu, nggak ada kesempatan aja untuk main game. Membatasi ya? Membatasi. Iya. Nanti kalau orang tuanya main game terus anaknya ikut ya? Ikut gitu kan. Iya. Oke. Kalau keluarga di mana Pak Solihin sekarang? Keluarga belum ikut, Pak, masih di Bandung. Masih di Bandung? Masih di Bandung. Oh gini, berarti sebelum di Jember itu sebelumnya di mana Pak? Oh, sebelumnya saya di Bandung. Sebelumnya di Bandung? Pertama saya di Jakarta, kedua pindah ke Bandung, pindah ke Jember gitu, Pak. Keluarga di Bandung. Emang aslinya asli Bandung. Kalau istri. Oke. Itu ya emang sukacitanya kerja di bank itu teman-teman mudah dimutasi ya? Ya, mudah dirotasi juga ya? Betul. Dan cepat juga itu rotasinya itu? Harus ini, dipersiapkan mentalnya emang dari awal. Kalau di bank, apalagi di bank BUMN ya, terutama di BTN yang saya rasakan, jadi setelah lulus semua tahapan itu pasti nanti di tahap terakhir itu kita pasti ada surat pernyataan bahwa kita siap ditempatkan di seluruh cabang Bank BTN yang ada di Indonesia.
Jadi kita nggak bisa nolak kalau saya habis dari Jember terus ke mana misalnya ke Kalimantan, ya saya nggak bisa nolak gitu. Emang saya sudah menyatakan siap gitu. Gitu aja sih dukanya itu. Tapi banyak sukanya kok. Iya. Sukanya kan saya jadi lihat Keliling Indonesia ya. keliling Indonesia gitu gratis ya. Kena sahabat Ocim. Iya. Terus berbeda-beda culture itu kan ternyata emang indah gitu Indonesia itu. Saya baru sekarang merasain rawon pincuk tuh. Oh gitu. Iya. Di Bogor nggak ada? Nggak ada. Kalau di sana rawon tuh nggak ada yang enak. Kalau di sini rawon itu semua enak gitu. Dan biasanya saya kalau di Surabaya kan cuma rawon aja tuh makan. Tapi di sini ada rawon pincuk gitu. Iya. Ternyata paling enak itu. Iya. Sudah pernah nyobain rawon nguling? Belum ya. Sekali-kali centini coba rawon nguling juga. Di Lumajang ya? Di Pasuruan. Kalau ke Lumajang nanti nyoba rawon anorah nanti. Oke. Resto kita nanti. Siap. Di resto kita. Oke. Tapi istri tahu ya konsekuensi sama pekerjaannya Pak Solihin ya? Tahu. Nikahnya sebelum kerja atau setelah kerja waktu itu? Harus kalau di BTN setelah kerja. Oh, setelah kerja baru nikah waktu itu? Iya, nanti ada masa nggak boleh nikah, misalnya 1 tahun atau 2 tahun. Oh gitu, berarti rekrutmen di BTN dulu itu syaratnya masih lajang? Iya, masih lajang, sebelum menikah. Iya. Usia berapa waktu itu Pak masuk ke BTN? 24 tahun saya. Oh, lulus kuliah? Lulus kuliah. Usia 23? 23, setahun saya nyari kerja baru. Iya. Setahun dapat kerjaan di BTN. Kenapa kok milih BTN waktu itu Pak Solihin? Dulu saya emang daftarnya itu ada 3 perusahaan lah. Tiga-tiganya yang satu jasa perbankan, yang satu BUMN, dua-duanya BUMN ya kan. Terus yang satu lagi Yang satu lagi di perusahaan rokok kan, di sini, rokok internasional. Nah yang sebenarnya yang rokok itu sudah lulus, yang satu cuman selisih 1 tahap. Kalau BTN itu duluan pengumuman, jadi udah selesai nih semuanya gitu tesnya itu. Nah yang bank satunya lagi pengumumannya seminggu kemudian. Jadi saya nggak mau ini kan, yang namanya juga belum punya kerjaan, nggak mau gambling juga gitu. Saya yang tercepat yaitu yang saya ambil, ya itu aja. Oh yang tercepat BTN saya ambil BTN, alhamdulillah. Tapi emang alhamdulillah di BTN kerja gitu. Iya. Di masa huntingnya waktu itu 1 tahun ya? Sebenarnya nggak hunting ya. Itu ya malas-malasan juga gitu. Oh iya. Cuman ini aja. Pernah tes di satu lembaga, cuman udah tahap ketiga, keempat, males itu, ketiduran lah gitu kan, nggak bangun, ya udah gitu, santai aja dulu. Iya. Jadi pengen istirahat dari kuliah gitu kan. Pengen bebas dulu, habis itu memutuskan untuk melamar di perbankan dan rokok tadi. Terus akhirnya yang dipilih yang BTN. Karena pengumumannya cepat. Betul. Oke. Itu pertama kali ngelamar langsung ke BTN konvennya atau langsung ke syariah? Dulu itu kebetulan BTN itu kita ngelamar BTN konvensional. Cuman kan BTN syariah ini masih sifatnya unit usaha syariah. Jadi masih seperti SDM-nya itu semua di BTN pusat ini, yang konven ini gitu Pak. Nah jadi waktu itu emang ada lowongan di bank BTN ini khusus untuk unit usaha syariah. Jadi saya pilih yang unit usaha syariah. Unit usaha syariah? Iya, BTN syariah. Kenapa kok lebih tertarik ke syariah Pak Solihin? Syariah itu ya tenang aja Pak. Kita sebagai orang Muslim tentunya saya inginnya kerja itu bukan karena nyari uang aja gitu. Tapi kan ada semacam, kalau di agama Islam itu ada semacam rezeki itu bukan besarnya tapi barokahnya kan gitu ya. Istimewa. Gitu. Jadi biar tenang juga gitu kan, kita kerja nggak ada pikiran mengganjal gitu. Takut apa, takut ini, takut itu gitu kan. Itu aja sih Pak.
Saya pilih Iya. syariah gitu. Jadi waktu itu dikasih kesempatan milih berarti ya? Mau unit mana ya? Bisa. Milih unit syariah dan langsung ditempatkan ke syariah. Ya, bisa. Belum pernah ke konven berarti ya? Untuk Belum, yang Pak. unitnya? Belum pernah. Belum. Bedanya apa Pak? Sorry. Bedanya itu kalau syariah dan konven. untuk konsumen ya, Pak. Iya. Kalau untuk konsumen ini di syariah itu tentu beda akadnya. Yang membedakan itu kalau secara perbankan konvensional itu kan sifatnya itu pinjam meminjam uang, Pak. Makanya di situ muncullah bunga gitu kan. Karena sifatnya pinjam meminjam gitu kan. Nah, kalau di pinjam meminjam uang gitu, yang objeknya itu uangnya gitu. Tapi kalau di syariah itu kan tidak ada namanya pinjam meminjam uang itu, Pak. Makanya kalau di syariah itu namanya jual beli. Kalau misalnya teman-teman butuh rumah, kita belikan rumahnya. Kita akadkan jual beli. Makanya di syariah itu dampaknya apa? Akadnya berbeda. Kan ada beberapa orang yang bilang, cuman akadnya doang yang beda gitu. Nah itu belum, maksud saya emang perlu diedukasi lagi karena akadnya beda. Nanti untuk setelah akad pun akan berbeda, Pak. Jadi contohnya gini, karena kita akan jual beli. Katakan saya beli di Pak Ocim harga rumah 150 juta. Yang komersial misalnya 150 juta. Saya jual lagi ke teman-teman misalnya si A misalnya, saya jual sebesar 250 juta yang akan dicicil selama 20 tahun misalnya. Nah, itu kan otomatis nggak akan berubah kan? Angsurannya itu pasti. Jadi teman-teman bisa dapat kepastian dan nggak usah khawatir. Waktu dulu kita Indonesia 98 99 krisis moneter kan? Betul. Semua bank itu bunga pinjamannya sampai 100%, sampai 80%. Cuman satu bank syariah aja kan yang enggak. Iya, karena akadnya jual beli. Walaupun jual beli itu memberikan kepastian bagi si konsumen itu. Oke. Itu teman-teman bedanya konvensional dan syariah. Akadnya lebih ke jual beli ya. Akadnya bisa jual beli, tergantung teman-teman. Nanti misalnya rumahnya inden, berarti akadnya bukan jual beli, tapi istisna namanya gitu kan. Tapi yang jelas intinya, kalau di syariah itu teman-teman ini bisa mendapatkan kepastian di awal, Pak. Jadi teman-teman itu bisa ngelihat angsuran pertama sampai dengan angsuran teman-teman lunas itu berapa dan nggak akan berubah gitu. Itu yang belum banyak diketahui oleh masyarakat. Betul. Bahwa meskipun banknya syariah, tapi masyarakat menganggapnya podo-podo bank. Iya, podo-podo bank gitu. Podo-podo bangi. Betul. Jadi itu teman-teman. Jadi misalkan nih teman-teman ada yang pengen beli rumah misalkan nih ya. Rumah yang dibeli teman-teman itu seharga misalnya 200 juta. Ya, tadi yang disebut oleh Pak Sony 150 ya. Misalkan saya contohkan yang dibeli yaitu 200 juta yang pengen yang dibeli. Terus akhirnya teman-teman nggak punya uang untuk bayar 200 juta. Butuh nih yang bisa membantu membiayai. Jadi teman-teman bisa ke bank syariah, yaitu salah satu contohnya BTN syariah ya. Itu ibaratnya teman-teman bukan langsung belinya ke developer, bukan, tapi belinya ke BTN syariah. Jadi BTN syariah kulaan dulu ya, beli dulu ke developernya seharga 200 juta, nanti BTN syariah akan jual 200 juta ditambah keuntungannya BTN syariah. Nanti akan diangsur sekian tahun sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Gitu Pak. Betul. Jadi emang secara ininya nanti secara bukan saya beli secara notarial misalnya kan, enggak. Jadi saya pakai kuasa namanya nanti developer mengkuasakan ke bank untuk menjual ke nasabah misalnya gitu. Gitu tuh. Nanti akadnya nanti supaya nggak timbul dua biaya gitu, balik nama gitu. Ya, tapi akadnya belinya ke kita dulu. Iya betul gitu. Teman-teman. Itu sih bedanya. Kalau konvensional kan hitungannya bunga dari uang yang dipinjam. Iya, betul. Uang yang dipinjam. Kalau syariah itu jual beli. Jual beli. Itu yang keren ya Pak ya. Jual beli.
yang dihalalkan jual beli. Iya, akadnya jelas, teman-teman. Wajar juga kalau bank ambil keuntungan ya wajar, karena emang Betul. bisnis kan ya, Pak ya. Betul. Ya. Cuma Karena keuntungannya berapa sudah jelas di depan. jelas. Jadi konsumen pun tahu keuntungan kita semua di SP3 namanya ya. Transparan lah gitu. Ini keuntungan bank selama 20 tahun gitu. Ini harga jualnya total berapa, angsur berapa gitu. Oke. Gitu. Itu kalau yang contohnya rumah, Pak. Kalau misalkan nih teman-teman butuh modal pembiayaan usaha, itu gimana kalau di syariah, Pak? Nah, butuh uang misalkan nih. Betul. Kalau untuk di BTN Syariah sendiri emang belum ada KUR. KUR itu hanya ada di BTN yang konvensional. Oke. Gitu, Pak. Tapi kalau untuk usaha misalnya kayak Pak Ocim, nah itu bisa misalnya di pembiayaan konstruksi atau misalnya yang intinya kalau di bank ini peruntukannya harus jelas. Jadi peruntukannya untuk apa dulu? Misalnya untuk pembelian barang. Nah, misalnya usaha katakan warnet misalnya. Berarti kan butuh komputer tuh. Iya, nah, betul. Komputer yang kita biayainnya nanti gitu kan. Nah, menggunakan misalnya nanti ada yang namanya di kita multi manfaat namanya. Multi-manfaat. Itu khusus untuk pembelian barang-barang barang-barang elektronik, furnitur atau barang-barang halal lainnya gitu. Gitu, Pak. Tetap akadnya juga jual beli ya? Akadnya jual beli, Pak. Tetap Tapi jual. kalau misalnya kayak Pak Ocim atau nanti misalnya skalanya besar, itu misalnya kredit misalnya bukan kredit pembiayaan investasi misalnya katakan. Untuk pembelian mesin misalnya mesin pabrik gitu. Kan itu harganya berapa puluh miliar. Nah, itu nanti skalanya kan besar, nanti itu namanya pembiayaan investasi, nanti akadnya sama kayak Pak Ocim gitu. Ada yang musyarakah, ya, ada yang bisa murabahah juga. Tergantung nanti si konsumennya. Jadi mau yang kalau murabahah berarti nanti ngangsurnya kayak KPR. Oh, gitu. Jadi setiap bulan dia udah terjadwal gitu angsurannya itu. Kalau Pak Ocim kan angsurannya itu berdasarkan cash flow. Kesepakatan kita bersama nih, misalnya nanti cash flow di bulan 4 itu harus ada pembayaran 4, berarti nah itu kan gitu. Beda-beda. Nah, kalau murabahah itu flat segitu. Iya. Jadi kalau murabahah itu langsung betul. Setiap bulannya langsung mengurangi hutangnya. Betul. Sama bagi hasilnya. Betul. Oke, kalau kayak apa? Kalau saya apa namanya tadi? Musyarakah, Pak. Musyarakah itu? Musyarakah itu sirkah, kerjasama apalanya. Oh, kerjasama. Ya. Oh, makanya gitu. Kalau di musyarakah itu kerjasama. Muncul bagi hasil, karena kita bekerja sama nih, Pak. Jadi ada yang dibagi hasilkan gitu. Ya, apa yang dibagi hasilkan itu yaitu pendapatan di proyek Bapak kan. Nah, kalau murabahah jual beli. Kalau jual beli itu bukan bagi hasil berarti margin. Karena langsung. Yang dapat keuntungan hanya bank aja saja gitu. Marginnya gitu. Bedanya itu ya. Iya, bedanya itu. Kalau yang tadi kerjasama. Itu berarti sesuai dengan potensi keuntungan usaha itu. Betul. Banknya minta berapa, pengusahanya minta berapa. Betul. Nanti kan pada saat Bapak kemarin pas akad tuh, kan jelas tuh di situ tuh. Kita di SP3 itu jelas ya, kalau nggak salah bank itu hanya dapat 3,90% ya, Pak? Iya. Karena Pak Ocim ini salah satu developer gold. Jadi kelebihannya apa kalau gold itu? Margin bagi hasilnya lebih rendah gitu. Siap. Pencariannya makin banyak juga, teman-teman. Ya, mumpung bahas developer ini. Kebetulan kan teman-teman juga banyak yang developer. Kebetulan teman-teman BTN Syariah itu lagi keren tahun ini, lagi ekspansi ke Jember. Sebelumnya belum ada ya, Pak ya? Belum ada. Ya, ekspansi Jember. Bagi teman-teman developer nih yang biasanya cuma di konven, di area Lumajang, Jember dan sekitarnya, bisa nyoba nih ke BTN Syariah dengan dibantu Pak Solihin. Prosesnya ciamik, cepat dan akurat, kepastiannya jelas. Ya, siap gitu, Pak Ocim. Buat teman-teman developer, ini kesempatan yang bagus untuk teman-teman semuanya. Karena BTN Syariah kantor cabang Jember ini
lebih kalau dibilang agresif ya, karena posisinya baru pertama kali buka, otomatis targetnya sudah mulai berjalan. Tapi teman-teman juga perlu diingat, tetap analisa banknya itu lebih diutamakan juga oleh banknya, nggak asal semua orang dibiayai Pak ya. Betul. Jadi banknya juga masih milih-milih lah. Iya. Sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas nasabahnya. Betul Pak Acim. Kami ada SLA-nya Pak. Jadi kalau berkas masuk itu pasti kami harus memberikan kepastian ke developer itu kapan ini selesai. Putusan kan yang bisa atau tidaknya juga diinginkan oleh developer itu. Misalnya kalau bisa mereka bisa langsung membuat strategi baru. Kalau misalnya nggak bisa berarti harus ada planning lain kan dari developer. Iya. Ini biasanya banyak pertanyaan Pak Solihin. Developer kan sekarang tumbuhnya banyak nih, banyak yang bertumbuh, dalam arti orang-orang yang sebelumnya bukan developer banyak yang mencoba developer, banyak developer baru lah gitu. Kalau di BTN Syariah kantor cabang Jember untuk developer baru bisa nggak? Bisa dibiayai? Bisa ya? Bisa. Pakai skema sama Pak ya? Pakai skemanya sama, modal kerja konstruksi sama. Cuman emang bedanya ratingnya nanti. Bedanya rating. Iya. Nanti kalau ya tentunya semua Pak Ocim juga mungkin dari awal. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Justru kesempatannya sekarang, mulai dari sekarang gitu. Walaupun ratingnya masih non rating, nanti pindah ke silver, pindah ke gold, ke platinum. Nanti mirip kayak Pak Ocim. Nggak bisa langsung, misalnya teman-teman nggak bisa, saya pengen kayak Pak Ocim langsung ke gold, nggak bisa. Itu aja ratingnya aja. Tapi nggak usah khawatir rating itu bedanya cuman itu aja, pencairan sama bagi hasilnya. Oke, siap. Oke Pak Solihin. Terus ini Pak, tadi yang sempat saya bahas pertama, bahwa Pak Solihin ini masih tergolong muda untuk menjadi seorang pemimpin ya, wakil pemimpin di perbankan, yaitu usia 36. 37 tahun ini. Sekarang mau 37 ya? Oke. Gimana Pak, kiat-kiatnya atau ceritanya, suka dukanya untuk bisa mencapai karir cepat itu Pak? Saya nggak ada ini sih ya dibilang cita-cita, yang penting ini aja kerjakan sepenuh hati di posisi yang sekarang gitu. Misalnya saya sekarang diamanahkan jadi deputy branch manager, ya berarti saya harus harus kerjakan itu sebaik mungkin, itu semaksimal mungkin, sebaik mungkin gitu. Nanti masalah kedepannya nanti saya jadi insya Allah nggak akan mengkhianati gitu Pak. Jadi jangan sampai teman-teman punya cita-cita tapi lupa dengan prosesnya gitu. Jadi sekarang saya mendingan udah aja fokus, sekarang saya jabatan saya maksimalin sekarang gitu kan. Nah nanti juga kan yang menilai nanti atasan-atasan saya gitu. Ya, jadi tidak yang dipandang bukan jabatan yang akan kita dapatkan ke depannya, tapi yang sekarang ada dalam amanah itu dimaksimalkan amanahnya. Ya, betul. Kalau sudah menghasilkan sesuatu di situ pasti nggak bakal lupa. Gitu. Ini masih pemberi amanah ya. Siap. Keren Pak quote-nya. Terus ini Pak, pertama kali masuk ke BTN tadi itu posisinya apa Pak pertama kali Pak? Pertama kali itu saya internal control atau internal audit lah, cuman yang ditempatkan di cabang. Wih keren. Gitu. Langsung jadi auditor? Bukan Pak, tapi yang ditempatkan di cabang. Iya, maksudnya itu, kontrol internal ya. Iya, kontrol internal. Keren. Biasanya kalau kontrol internal sudah mulai ngontrol ya, karyawan yang lain bingung nih Pak. Iya. Berarti analisanya lebih matang Pak ya? Betul Pak, emang kalau di bank memang analisanya yang harus diasah terus itu. Berapa lama Pak itu di kontrol internal itu? Cuman sebentar, saya di sana cuman setahun. Setahun. Langsung pindah ke unit bisnis, kayak ke funding, terus ke. Pernah ke funding juga? Pernah. Mencari tabungan ya? Iya, mencari tabungan semuanya lah. Iya. Waktu di Jakarta. Oke.
Gitu. Terus untuk di posisi yang sekarang ini sudah berapa bulan ini Pak? BTN Syariah Jember ini di 27 November, berarti Desember, mau 4 bulan berarti. Mau 4 bulan. Sebelumnya masih di Putih juga? Saya kepala KCP Pak, tapi di Bandung. Oh, sebelumnya kepala KCP? Iya, di Bandung. Oh, sebelumnya sudah jadi leader teman-teman? Di KCP-nya? Iya, sebelumnya lagi di kepala KPR, yang lama kepala KPR. Kepala KPR. Kalau di sini MCFU Head, itu 5 tahun. KPR. Iya, iya. Jadi lebih lama di KPR-nya berarti ya? Iya, saya lamanya di consumer. Kalau di fundingnya berapa lama? Funding juga lumayan lama, 2 tahunan lah. 2 tahun. Sekitar segitu. Enak mana Pak? Di posisi lending sama funding Pak? Nah itu buat ini aja teman-teman yang kerja di perbankan, saya nggak ada enak mana gitu. Yang pasti saya apapun yang ditugasin saya usahakan semaksimal mungkin aja kayak. Misalnya wah ini susah gitu kan. Saya nggak ada pikiran seperti itu. Pokoknya gimana atasan mengamanahkan saya di suatu posisi manapun, ya saya kerjakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, itu aja sih. Iya. Jadi kalau ditanya enakan mana, nggak ada enak atau nggak enak gitu. Iya. Cuma kayaknya tantangannya lebih banyak tantangan di funding ya. Oh iya betul. Kalau tantangan lebih banyak di funding. Tapi semua masing-masing unit banyak tantangan sih. Iya. Tapi emang skalanya berbeda-beda lah. Gitu. Iya. Bedanya kalau di funding itu mencari dana. Iya. Kalau di KPR nanti mengalokasikan dana, menyalurkan dana. Cuman kalau di lending itu yang menjadi ininya penagihan ya Pak ya. Oh iya betul, ya itulah namanya juga resiko kredit ya. Tantangannya di penagihan. Jadi emang kalau ada nasabah yang gagal bayar kan itu yang penting itu aja resiko kredit itu, teman. Ya keren Pak, keren. Ini Pak, mungkin ada pesan-pesan nih bagi generasi muda atau teman-teman yang masih kuliah dan mau lulus. Kiat-kiatnya seperti apa supaya nanti setelah lulus itu ada pandangan, terus kalau sudah bekerja seperti apa? Ya. Jadi buat teman-teman yang terutama yang masih kuliah atau yang sedang mencari kerja, saran saya sekarang ini khususnya untuk zaman sekarang tentunya berbeda dengan zaman saya waktu dulu pertama masuk di BTN. Jadi saya kasih pesan ke teman-teman, jangan pilih-pilih kerjaan. Misalnya teman-teman anak teknik, harus kerja di Pertamina, misalnya di mana gitu, di PLN gitu kan. Pokoknya semua teman-teman masukin aja semua, mau ke bank, walaupun teman-teman ini anak teknik, entah teknik sipil misalnya, masukin aja ke bank BTN, banyak kok anak-anak teknik di BTN ini. Jadi yang penting teman-teman masuk dulu ke dunia kerja, tentunya pasti berbeda dengan dunia kuliah. Dan yang dipersiapkan, yang kedua mungkin persiapkan tentunya mental ya, karena sekarang ini sering sekali untuk anak-anak zaman sekarang terkait mental intinya yang agak seperti kurang disiplin atau mudah menyerah, mudah mengeluh. Nah itu tolong, di dunia kerja itu emang mentalnya harus kuat itu. Gitu. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya share. Semoga teman-teman sukses yang mencari kerja atau yang sedang kuliah atau yang sedang membuat skripsi. Siap. Oke, jadi teman-teman, perbincangan kita dengan Pak Muhammad Solihin, Deputy Branch Manager Pak ya. Betul. Deputy Branch Manager BTN Kantor Cabang Syariah Jember. Istimewa banget perbincangan sama Pak Solihin, banyak pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Solihin. Semoga perbincangan kita hari ini membawa manfaat untuk teman-temannya dan membawa inspirasi untuk kita semuanya supaya kita sama-sama bisa melakukan hal kebaikan untuk banyak orang. Itu aja teman-teman dari saya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Bye-bye. Terima kasih Pak Cim.